Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisarini dari SMP Negeri 9 Kota Serang, calon guru penggerak angkatan 10. Materi yang saya pelajari pada modul 2 ini terdiri dari pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan teknik coaching untuk supervisi. Model pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah model pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individual setiap peserta didik. Guru menyesuaikan materi pelajaran, metode pengajaran, dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Diferensiasi pembelajaran adalah upaya untuk mengakomodasi keragaman peserta didik berdasarkan perbedaan karakteristik mereka. Ketika peserta didik berada di lingkungan sekolah, mereka membawa berbagai macam perbedaan. Perbedaan ini dapat berupa kemampuan, pengalaman, bakat, minat, bahasa, budaya, gaya belajar, dan masih banyak lagi. Keragaman peserta didik merupakan kenyataan yang ada di sekolah. Setiap siswa memiliki kemampuan, pengalaman, bakat, minat, bahasa, budaya, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak adil jika guru hanya menyampaikan materi pelajaran dan menilai peserta didik dengan cara yang sama. Pada saat mempelajari materi pada modul 2 ini, saya merasa tercerahkan dan sangat antusias karena banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Persepsi saya awalnya menilai pembelajaran berdiferensiasi sangat riweh dan ribet karena harus menyiapkan banyak metode pembelajaran. Namun, setelah paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 jenis, yaitu konten, proses, dan produk, dan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan materi yang saya ajarkan. Pada pembelajaran KSE, sebenarnya sudah sering dilakukan dalam pembelajaran saya, seperti memberikan ice breaking di tengah pembelajaran saat dirasa peserta didik fokusnya mulai menurun, atau menarik nafas dalam-dalam saat memulai pembelajaran. Namun, istilah-istilah baru pada modul ini memberikan pengetahuan baru pula bagi saya. Supervisi dan coaching adalah hal paling baru untuk saya, karena sebelumnya saya belum pernah merasakan menjadi supervisor. Sehingga saya merasa antusias dan penasaran. Teknik Tirta yang dipelajari sangat membantu saya dalam membuat daftar pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coachee. Pada saat berlatih dengan teman sesama CGP juga membantu saya untuk semakin memahami dan mulai luas dalam melakukan teknik coaching, baik sebagai coach ataupun supervisor. Dalam proses pembelajaran di kelas, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya dalam beberapa pembelajaran sudah pernah menerapkan hal ini, seperti diferensiasi produk pada materi statistika. Peserta didik saya bebaskan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran. Begitu juga dalam prosesnya, saya pernah mengajar dengan melibatkan peserta didik dalam kelompok maupun individu. Media yang saya gunakan juga beragam, ada video, gambar, dan terakhir menggunakan game quizzes. Dalam penerapan PSE, saya kadang sering membuat peserta didik agar kembali fokus dengan cara melakukan ice breaking atau tepuk fokus. Hal yang harus saya perbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah komitmen dan konsistensi dalam diri saya pribadi, karena kadang semangat saya masih naik turun sehingga ujung-ujungnya saya mengajar hanya dengan metode ekspositori atau ceramah. Nah, dengan mempelajari keseluruhan modul 2, banyak hal yang menjadikan diri saya tersentil dan merasa ditegur dengan materi modul ini. Dengan mempelajari PSE, saya kini mulai memahami pentingnya kondisi kesiapan peserta didik dalam belajar. Dulu, saya hanya mengutamakan penyampaian materi tanpa memperhatikan kondisi kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Padahal, mau sebanyak apapun materi yang kita berikan, jika peserta didik tidak siap, maka yang diserap oleh mereka juga hanya sedikit, bahkan bisa saja tidak ada yang terserap.
Nah, dengan konsep-konsep KSE juga banyak yang harus saya terapkan pada diri saya sendiri supaya bisa lebih mengontrol diri dalam bersikap maupun bertutur kata. Saya termasuk personal yang kurang memperhatikan akibat dari apa yang saya ucapkan dan lakukan. Jadi sekarang dengan belajar metode manajemen diri, kesadaran diri, mindfulness, saya harap saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sudah beberapa kali diobservasi baik oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun pengawas. Namun pada pelaksanaan observasi tersebut yang dilakukan kebanyakan hanya mengobservasi saya ketika mengajar tanpa melakukan pra observasi dan pasca observasi, sehingga saya merasa tidak ada perkembangan yang signifikan dari diri saya pribadi setelah dilakukan supervisi tersebut. Di masa mendatang saya berharap saya bisa disupervisi maupun melakukan supervisi dengan melakukan 3 tahapan yang seharusnya dilakukan, yaitu pra-observasi, saat observasi, dan pasca observasi, supaya saya mendapat masukan dan bisa mengupgrade kemampuan diri saya. Saya juga berharap ketika saya menjadi supervisor, saya dengan melakukan teknik coaching, saya bisa membantu mengembangkan dan menggali kemampuan rekan sejawat saya yang saya observasi, sehingga mereka bisa semakin berkembang dan saya juga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.